Pengendara kendaraan bermotor di bawah umur ini sangat membahayakan warga. Betul sekali, Aris. Sejumlah antisipasi kemudian ini harus dilakukan supaya menghindari kejadian-kejadian yang sudah memakan banyak sekali korban. Sampai kapanpun saya akan tuntut, sampai kapanpun anak ibu harus tanggung jawab sama atas perbuatannya. Saya nggak mau tahu. Impian Meta mengentaskan kedua putranya bersama sang suami telah pupus. Duka juga masih menyelimuti rumahnya di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Sang suami tercinta, Fadli Kurniawan, telah tiada karena tertabrak angkutan kota atau angkot. Meta geram akan kejadian ini, apalagi sang sopir angkot baru berusia 16 tahun yang menyetir ugal-ugalan. Meta pun tetap melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. Secara pribadi kalau untuk memaafkan, saya udah maafin gitu, saya udah ikhlas. Memang mungkin jalannya suami saya meninggalnya dengan cara kayak gini gitu. Meskipun dalam hati masih kadang suka, kenapa sih kok kayak gini, kenapa sih dadakan gitu. Tapi saya udah maafin, cuma saya bilang sama keluarganya, maaf ya Pak, Bu, sampai kapanpun saya akan tuntut, sampai kapanpun anak ibu harus tanggung jawab sama atas perbuatannya. Saya nggak mau tahu. Meta juga sangat menyesalkan pemberian izin orang tua pelaku, Agus. Selain masih di bawah umur, Agus juga menderita epilepsi. Whatever dia 16 tahun segala macam gitu ya, dengan alasan epilepsi, dengan dia dibolehkan narik angkot, itu udah salah. Harus diusut lagi siapa yang ngasih mobil ini. Fadli Kurniawan merupakan juru kamera iNews TV. Ia tertabrak angkot yang melaju kencang dari arah Cinere menuju Parung Jumat malam 24 Juli 2015. Tak hanya Fadli, angkot juga menabrak dua orang lainnya yang sedang membeli nasi goreng di pinggir jalan. Fadli Kurniawan juga sempat dirawat di Rumah Sakit Fatmawati lalu dirujuk ke Rumah Sakit Puri Cinere. Namun sehari dirawat, Fadli menghembuskan nafas terakhir Sabtu 25 Juli lalu. Atas kejadian ini, sang ibu dengan sabar berusaha terus memberikan pengertian bagi dua putranya. Muhammad Iza Al-Fatah yang berusia 7 tahun dan Muhammad Al-Faridzi yang berusia 5 tahun. Kecelakaan yang diakibatkan oleh pengendara di bawah umur juga pernah dialami oleh Kaneska Pramudiana Raya, putra kedua dari pasangan Iwan Sofyan dan Indria Nursanti. Pada usia 4 tahun, Kaneska terseret sepeda motor yang dikendarai oleh anak di bawah umur. Saat itu, Kaneska sedang bermain sepeda di dekat kompleks perumahannya. Insiden yang terjadi Oktober 2014 itu menyebabkan luka serius pada kepala Kaneska. Terdapat retakan kecil dalam tulang kepala Kaneska yang membuatnya harus dioperasi. Kini Kaneska sudah pulih dan ceria kembali. Namun bagi sang ayah Iwan, kejadian itu masih menyisakan kekhawatiran. Iwan sangat menyesalkan insiden tersebut terjadi di kompleks rumahnya. Lingkungan ini dinilai aman untuk anak-anak bermain. Agar kejadian serupa tak terulang lagi, harusnya para orang tua melarang keras putra-putrinya yang masih di bawah umur dan tak memiliki surat izin mengemudi kendaraan. Buat para orang tua yang memiliki kelebihan rezeki sehingga bisa mempunyai kendaraan gitu ya, entah kendaraan bermotor ataupun kendaraan bermobil, dan mengizinkan anaknya untuk mengendarai itu ke jalanan gitu ya, pikir ulang lagi deh gitu, karena di luaran sana mungkin ada banyak anggota masyarakat yang hidupnya dibahayakan gitu dengan perilaku berkendara para remaja yang memang belum saatnya untuk mengendarai gitu.
Peraturan anak di bawah umur dilarang berkendara diterapkan di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Bahkan tahun ajaran ini telah dikeluarkan peraturan Bupati atau Perbub tentang larangan itu. SMP Negeri 1 Purwakarta adalah SMP pertama di Purwakarta yang menerapkan peraturan tersebut. Selain melarang siswanya mengendarai motor ke sekolah, sekolah juga mewajibkan siswa gunakan sepeda. Peraturan ini juga disambut baik para guru. Bahkan sebagian guru kini mengganti moda transportasinya dengan sepeda. Sekolah akan memberikan sanksi tegas bagi siswa yang melanggar peraturan. Sanksinya tak naik kelas hingga pencabutan jaminan kesehatan. Jadi orang tua menandatangan fakta integritas secara sukarela, ya, tidak ada pemaksaan untuk anaknya bersepeda ke sekolah. Artinya menggunakan sarana sepeda sebagai sarana transportasi anak. Nah, ini dibuat ketika mereka mendaftarkan diri ke sekolah ini. Kini para siswa mulai merasakan dampak positif peraturan ini. Kalau buat aku bisa bikin badan jadi lebih sehat. Terus aku juga bisa, kan kalau di sini setiap olahraga itu harus pakai sepeda. Jadi bisa bermanfaat juga kalau misalnya nanti buat olahraga. Bisa menghemat uang, soalnya kalau naik angkot kan bayarnya 2.000. Jadi kalau naik sepeda kan gratis. Jadi 2.000-nya kan bisa dicelengin gitu buat tabung-tabung. Terus untuk bisa beli sepeda lagi juga bisa. Larangan siswa tak mengendarai kendaraan diterapkan demi tercapainya tujuan pendidikan. Ya, target jangka panjangnya melahirkan anak-anak yang memiliki kecerdasan. Bukan kecerdasan itu kan bukan hanya intelektual, emosional, spiritualitas. Bersepeda itu bagian dari mengasah emosional siswa, bahkan membangun spiritualitas siswa. Ini penting dalam membangun daya dukung pendidikan, sehingga format pendidikan kita adalah format pendidikan yang melahirkan anak-anak kompetitif. Diterapkannya larangan ini berguna untuk menciptakan ketertiban demi keamanan dan kenyamanan masyarakat di jalan. Hal ini dibuat mengingat banyaknya kasus kecelakaan yang disebabkan anak di bawah umur. Harusnya hal ini menyadarkan kita semua untuk tegas melarang anak-anak mengendarai kendaraan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.